Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan saya Beseptia Brida dengan NIM 1292336. Perkenalkan saya Tasya Nadia Putri dengan NIM 1292331. Pada presentasi kali ini, kami akan melaporkan hasil kajian berjudul Respon Fitoplankton terhadap perubahan suhu permukaan laut di perairan Sulawesi Tenggara dengan periode data tahunan dari 2014 hingga 2024. Nah, daerah kajian pada penelitian ini adalah perairan Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah pesisir dengan karakteristik oseanografi yang dipengaruhi oleh sistem monsun dan dinamika arus regional. Wilayah ini kami pilih karena memiliki variabilitas suhu permukaan laut yang cukup tinggi serta berperan penting dalam produktivitas perairan pesisir. Kemudian, perairan Sulawesi Tenggara ini memiliki dinamika laut yang tinggi dan sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Dan selanjutnya itu fitoplankton berperan sebagai produsen primer dan indikator produktivitas perairan. Perubahan suhu permukaan laut dapat mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton melalui perubahan kondisi fisik perairan, sehingga kajian ini penting untuk melihat indikasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis variasi suhu permukaan laut periode 2014 hingga 2024. Yang kedua, menganalisis perubahan klorofil A sebagai indikator produktivitas fitoplankton. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara suhu permukaan laut dan klorofil A. Yang keempat, mengidentifikasi indikasi dampak perubahan iklim laut terhadap aspek biologi perairan. Next, selanjutnya ada sumber data. Kita ini didapat dari era 5, sedangkan data kuantitas diperoleh dari NASA Ocean Color. Selanjutnya ada metode pengolahan. Data diunduh berdasarkan batas wilayah perairan Sulawesi Tenggara, kemudian diolah menggunakan MATLAB dan Ocean Data View atau ODV untuk menghasilkan grafik temporal dan peta sebaran spasial yang dianalisis secara deskriptif. Lalu ini ada hasil dari distribusi spasial suhu permukaan laut dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Lalu di sini ada time series-nya. Eh, dari hasil tersebut dapat analisis bahwa hasilnya itu menunjukkan bahwa suhu permukaan laut itu mengalami variasi musiman dan antar tahunan yang jelas. Suhu itu cenderung lebih tinggi pada musim barat dan lebih rendah pada musim timur. Grafik tim seriesnya juga menunjukkan kecenderungan peningkatan suhu permukaan laut dalam jangka panjang yang mengindikasikan pemanasan laut. Selanjutnya ada diskusi spasial dari profil Anda dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Lalu ada tim series ini juga. Distribusi klorofila ini menunjukkan fluktuasi musiman dan antar tahunan yang cukup kuat. Konsentrasi klorofila ini cenderung meningkat pada periode suhu permukaan laut yang lebih rendah, yang mengindikasikan kondisi perairan yang lebih produktif dan mendukung pertumbuhan fitoplankton. Nah, jadi sebenarnya apa sih respon fitoplankton terhadap suhu permukaan laut di perairan Sulawesi Tenggara itu? Jadi hubungan antara suhu permukaan laut dengan klorofil A itu menunjukkan kecenderungan yang negatif. Wilayah dengan suhu laut yang lebih rendah umumnya memiliki konsentrasi klorofil A yang lebih tinggi, sedangkan peningkatan suhu laut cenderung diikuti oleh penurunan klorofil A. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan suhu laut berpengaruh terhadap respon biologis fitoplankton itu. Kemudian dapat disimpulkan yang pertama, suhu permukaan laut di perairan Sulawesi Tenggara menunjukkan variasi spasial dan temporal dengan kecenderungan peningkatan suhu jangka panjang. Yang kedua, konsentrasi klorofil A berfluktuasi secara musiman dan cenderung meningkat pada periode suhu laut yang lebih rendah. Lalu hubungan antara suhu permukaan laut dan klorofil A bersifat negatif, yang menegaskan bahwa perubahan suhu laut berpotensi memengaruhi produktivitas fitoplankton dengan dan keseimbangan ekosistem pesisir. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.